dapat beribadah untuk memperingati hari kenaikan Yesus Kristus ke sorga 2000 tahun yang lalu. Setelah menyelesaikan suatu karya besar penyelamatan bagi umat manusia, maka Yesus kembali kepada Bapa di sorga. Tetapi kita semua punya kepentingan dengan kenaikan Yesus ke sorga. Dia bukan sekedar kembali karena sudah menyelesaikan suatu pekerjaan yang luar biasa. Tetapi kita semua ada punya kepentingan. Seperti apa yang dinyatakan oleh Yesus. Apa kepentingan dan keuntungan kita dengan Yesus naik ke sorga. Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7, kita akan membaca kembali ayat ini. Yohanes 16 ayat 7, begini firman Tuhan, saya bacakan buat kita semua. Yohanes 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Haleluya. Jauh sebelum Yesus naik ke sorga, sebelum penyalipan, kematian dan kebangkitannya, dia sudah menyatakan tentang kenaikannya, kembalinya ke sorga kepada murid-muridnya. Dia katakan adalah lebih berguna. Kata berguna ini dan teman lain menguntungkan. Adalah suatu keuntungan bagi kamu kalau aku pergi kepada Bapa. Nah, apa saja keuntungan, manfaat, faedah bagi kita sebagai orang-orang percaya dengan kenaikan Yesus ke sorga, semuanya itu sudah dinyatakan oleh Yesus. Dalam yang pertama kita akan lihat pagi hari ini, dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Kenaikan Yesus ke sorga, saudara, adalah satu keuntungan bagi keselamatan kita, bagi iman dan pengharapan kita. Sebab dengan naiknya Yesus ke sorga, memberi saudara dan saya kepastian. Yang pertama, Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Katakan amin. Ini kepentingan kita, keuntungan kita yang pertama. Dengan kenaikan Yesus ke sorga, dia sudah nyatakan kepada murid-muridnya. Aku pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagimu. Saudara-saudara, dalam 1 Korintus pasal 2, 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-9,
Firman Tuhan katakan begini, 1 Korintus 2:9, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi apa yang dikatakan Yesus, aku pergi menyediakan tempat bagimu, Alkitab katakan tempat itu belum pernah kita lihat, belum pernah kita dengar seperti apa, belum pernah terbayangkan, muncul dalam hati kita, belum pernah. Tetapi kemudian, saudara, Allah menyatakan itu kepada Rasul Yohanes. Tempat yang disediakan Allah oleh Yesus Kristus bagi kita, kemudian dinyatakan Allah kepada Rasul Yohanes. Ketika oleh Roh Kudus, Yohanes diangkat ke sorga di dalam Roh, maka Allah pun menunjukkan, memperlihatkan kepada Rasul Yohanes apa yang dikatakan dalam surat Korintus ini, apa yang belum pernah kita lihat dan yang belum pernah kita dengar, yang disediakan Allah bagi kita. Nah, saudara-saudara sekalian, kembali kepada Yohanes pasal 14 ayat yang kedua tadi, di sana dikatakan bahwa aku pergi menyediakan tempat bagimu. Dalam ayat 2 ada dua kata tempat di sana. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Kata tempat yang pertama ini dalam bahasa Greka disebut dengan mone. Diterjemahkan dalam bahasa Inggris disebut mansion. Yang artinya adalah tempat yang kekal. Tempat yang kekal, tidak pernah berubah. Tidak pernah berubah. Bukan seperti tempat tinggal kita di dunia ini. Ya. Kalau boleh setiap tahun mau diperbaiki. Ya. Saudara-saudara, tetapi apa yang ada, yang disediakan oleh Yesus bagi kita, dikatakan di rumah Bapakku banyak tempat, yaitu tempat yang kekal. Kata kekal di sana sesuatu yang tidak akan pernah berubah, tidak akan pernah berakhir, ada untuk seterusnya dan seterusnya. Katakan amin. Itu yang ada di sorga yang disediakan Yesus bagi kita. Ya. Tempat yang abadi, kekal adanya. Ya. Sebab itu ada lagu katakan, hatiku rindu mau kesanalah, tapi tinggal selamanya karena tempat itu kekal adanya. Kekal adanya. Sementara apa yang ada di dunia ini tidak ada yang kekal. Orang bisa bangun rumah seperti istana, saudara, tidak kekal. Katakan amin. Ya, tidak kekal. Ya. Saudara-saudara, sekali digoncang oleh gempa bumi, selesai. Ya, selesai. Karena itu bersyukur dengan apa yang kita punya. Sementara adanya. Ya, sementara adanya. Langit dan bumi akan lenyap. Ya, akan lenyap. Tetapi tempat yang Dia sediakan bagi saudara dan saya kekal, mone, kekal. Kemudian kata tempat yang kedua
masih dalam ayat 2, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ini tempat yang disebut yang kedua di sini. Nah, kata tempat yang kedua di sini dalam bahasa Greka disebut topo, yang artinya satu kota. Satu kota. Yesus menyediakan suatu kota yang luar biasa bagi saudara dan saya. Setiap orang merindukan bisa melihat kota yang dikatakan terbesar di dunia atau yang ada di Amerika itu adalah kota New York. Ya. Orang yang belum ke sana bisa membayang-bayangkan seperti apa sih kota itu. Ya. Saudara, tetapi kota yang disediakan Yesus bagi saudara dan saya jauh lebih mulia dari kota manapun yang ada di dunia ini. Jauh lebih mulia. Katakan amin. Jadi kalaupun belum bisa ke sana, tak apalah. Ya, tak apalah. Kita punya satu kota yang luar biasa. Untuk kota itu yang disediakan bagi kita, ya. Abraham, Ishak dan Yakub dikatakan dalam surat Ibrani pasal 11. Ibrani pasal 11 ayat 9 dan ayat 10. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Ayat 10. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Haleluya. Dikatakan Abraham, Ishak dan Yakub karena iman setelah mereka menduduki tanah Kanaan seperti yang dijanjikan oleh Tuhan. Saudara, begitu Abraham sampai di sana dan ketika dia punya keturunan, dia tidak buru-buru bangun rumah atau istana. Bukankah tanah itu sudah diberikan Tuhan kepada Abraham, Ishak dan Yakub? Tapi di sini dikatakan mereka diam seperti di tanah asing. Seperti yang bukan miliknya. Dan mereka diam di mana? Dari satu kemah ke kemah yang lain. Mereka diam dari satu kemah ke kemah yang lain. Abraham, Ishak dan Yakub terus seperti itu, saudara. Mereka cukup kaya, bahkan sangat kaya. Mereka bisa membangun, bahkan bisa membangun kota barangkali waktu itu. Tapi mereka tidak lakukan itu. Alkitab katakan kenapa? Karena mereka menanti-nantikan kota yang direncanakan dan yang dibangun oleh Allah. Haleluya. Itu tempat yang disediakan bagi saudara dan saya. Dan kepada Rasul Yohanes, Tuhan sudah menunjukkan itu kepadanya. 1 Korintus 2 ayat 9 tadi katakan, apa yang belum pernah kita lihat, yang belum pernah kita dengar, Tuhan tunjukkan kepada Yohanes. Ya. Dan melalui Rasul Yohanes, itu diberitakan kepada saudara dan saya melalui kitab Wahyu. Mari kita lihat. Wahyu pasal 21. Wahyu 21 ayat 1 sampai ayat 7.
Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan Ia akan menjadi Allah mereka. Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Kemudian ayat 5, ia yang duduk di atas takhta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan, dan seterusnya. Yohanes katakan, aku melihat dan mendengar. Kepada Yohanes ditunjukkan apa yang dikatakan belum pernah kita lihat, belum pernah kita dengar. Kepada Rasul Yohanes di dalam roh, dia diangkat ke sorga, dan kepadanya diperlihatkan apa yang sudah disediakan oleh Yesus, yaitu suatu kota yang luar biasa, yang dikatakan Yerusalem yang baru. Itu nama dari kota itu, Yerusalem yang baru, yang begitu hebat, dikatakan seperti seorang perempuan yang berdandan untuk suaminya. Ya. Barangkali seorang perempuan paling indah dalam hidupnya ketika menikah, dihiasi begitu rupa. Mau pemberkatan jam 10 pagi, saudara, jam 3 subuh dia sudah harus mulai didandan. Yang senyum-senyum berarti pernah seperti itu. Ya. Waduh, dicukur sana sini, dipoles sana sini. Waduh, ya. Itu saat yang paling indah untuk seorang wanita. Dan dikatakan Yerusalem baru itu seperti seorang perempuan yang berdandan untuk suaminya. Haleluya. Ya. Tetapi kita akan lihat selanjutnya, seperti apa kota yang dikatakan luar biasa itu. Kita baca mulai ayat 10 dari Wahyu 21. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari sorga dari Allah. Saudara perhatikan seperti apa kota itu. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal, dan temboknya besar lagi tinggi, dan pintu gerbangnya 12 buah. Dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang, dan di sebelah utara 3 pintu gerbang, di sebelah selatan 3 pintu gerbang, di sebelah barat 3 pintu gerbang. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu besar, dan di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 rasul anak domba itu. Dan ia yang berkata-kata dengan aku mempunyai suatu tongkat pengukur dari emas untuk mengukur kota itu, serta pintu-pintu gerbangnya dan temboknya. Kota itu bentuknya 4 persegi,
panjangnya sama dengan lebarnya. Dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu 12.000 mil, panjangnya dan lebarnya dan tingginya sama. Lalu ia mengukur temboknya 144 hasta menurut ukuran manusia yang adalah juga ukuran malaikat. Tembok itu terbuat dari permata yaspis, dan kota itu sendiri dari emas tulen bagaikan kaca murni. Dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang pertama batu yaspis, dasar yang kedua batu nilam, dasar yang ketiga batu mirah, dasar yang keempat batu zamrud, dasar yang kelima batu unam, dasar yang keenam batu zardis, dasar yang ketujuh batu ratna cempaka, yang kedelapan batu beril, yang kesembilan batu krisolit, yang kesepuluh batu krisopars, dan yang ke-11 batu lazurdi, dan yang ke-12 batu kecubung. Dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari satu mutiara, dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca. Saudara pernah lihat rumah seperti itu, kota seperti itu? Tidak ada. Fondasinya batu dasarnya kita baca di sini terdiri daripada batu-batu permata. Waduh, tidak ada manusia di dunia mau kaya seperti apapun. Ya. Temboknya dari berbagai permata yang indah. Pintu gerbangnya ada 12 pintu gerbang. Saudara, setiap pintu gerbang itu terbuat dari satu mutiara. Saya punya mutiara, orang kasih. Ukurannya tidak sampai 1 senti. Ya. Tapi pintu gerbang di Yerusalem baru itu, satu pintu gerbang, satu mutiara. Waduh, luar biasa bukan? Jalannya dari emas murni. Saudara bisa berkaca di situ. Ya. Sebab itu apa yang dikatakan, apa yang belum pernah dilihat oleh mata dan belum pernah didengar, belum pernah timbul dalam hati, itu yang Tuhan sediakan. Kepada saudara dan saya, firman Allah telah menyatakan itu. Ya. Firman Allah telah menyatakan kepada kita. Belum pernah ada kota seperti itu. Dan itu yang disediakan oleh Yesus bagi kita. Ya. Kalau punya kesempatan, pergi ke Yerusalem yang ada di Israel sana, puji Tuhan. Kalau ada kesempatan. Ya. Tapi kalaupun tidak, ada Yerusalem baru. Yang jauh lebih indah, saudara, dari apa yang ada di dunia ini. Sekarang kita akan lihat untuk siapa kota Yerusalem baru. Untuk siapa semua yang disediakan oleh Yesus. Untuk siapa? Yang pertama, kembali kepada 1 Korintus 2 ayat 9. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Yang belum pernah dilihat dan belum pernah didengar, sekarang kita sudah lihat itu melalui firman Tuhan. Katakan amin. Luar biasa adanya. Belum pernah ada di dunia. Lalu itu untuk siapa? Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Haleluya. Untuk mereka yang mengasihi Tuhan. Lalu apa tandanya kita mengasihi Tuhan? Kita lihat Yohanes 14
Yohanes 14 ayat 21 dan ayat 23. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ayat 23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, diam bersama-sama dengan dia. Katakan amin. Bagi mereka inilah semua yang disediakan Allah yang kita baca dalam kitab Wahyu adalah bagi orang yang mengasihi Tuhan. Siapa yang mengasihi Tuhan? Yang menuruti, yang berpegang dan melakukan firman-Ku, kata Yesus. Mereka itulah yang mengasihi Tuhan. Dan bagi mereka semua yang disediakan oleh Allah. Segala yang luar biasa itu yang disediakan Tuhan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Kita boleh katakan, aku mengasihi Engkau Tuhan, tapi menjadi pelanggar firman Tuhan, tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Alkitab katakan kita bukan cuma dikaruniakan untuk mendengar firman Allah, tetapi untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Pelaku firman Tuhan. Apa kepentingan kita dengan melakukan firman Tuhan? Kitab Ulangan katakan, karena itulah hidupmu. Hidup kita bergantung kepada firman Tuhan. Kepada setiap apa yang kita lakukan dari firman Allah. Hidup kita bergantung di sana. Dalam kitab Ulangan dikatakan, karena firman itulah hidupmu. Katakan amin. Firman Allah yang menentukan kehidupan kita. Semua kita bergantung kepada firman Allah. Saudara-saudara, karena itu ketika iblis katakan kepada Yesus yang baru selesai puasa 40 hari 40 malam, jika engkau anak Allah, jadikan batu-batu ini menjadi roti. Iblis tahu apa yang menjadi kebutuhan Yesus saat itu. Kebutuhan jasmanianya. Kebutuhan fisiknya. Dan memang itu yang sedang dibutuhkan oleh Yesus. Tetapi Yesus jawab kepada iblis, iblis, ada tersurat, manusia bukan hanya hidup dari roti dan air, tetapi manusia hidup bergantung kepada setiap perkataan dari Allah. Haleluya. Saudara-saudara, orang yang mengasihi Tuhan adalah mereka yang melakukan firman Tuhan. Menuruti apa kata firman Allah. Bukan mempersoalkan firman Allah. Bukan menuruti apa kata orang. Bukan. Menuruti apa kata firman Tuhan. Lakukan. Apapun itu. Seringkali firman Allah datang tidak masuk di akal saudara. Bertentangan dengan situasi dan kondisi yang ada. Bertentangan. Ketika Yesus hadir di perjamuan kawin di negeri Kana, dan itulah mujizat pertama yang dilakukan oleh Yesus. Tiba-tiba di dalam pesta perkawinan itu air anggur habis di tengah pesta, baru pertengahan acara, dan itu akan sangat memalukan tuan pesta. Kemudian orang memberitahu kepadanya, mereka tidak berair anggur. Habis. Apa yang Yesus katakan kepada para pelayan? Isi tempayan itu ada 6 buah, isi dengan air sampai penuh. Di mana hubungannya? Yang lagi dibutuhkan air anggur bukan air pembasuhan itu, bukan. Tidak nyambung, saudara.
Tetapi Maria katakan kepada para pelayan itu, lakukan apa yang dia suruh untuk lakukan. Mereka isi tempayan itu sampai penuh. Setelah semua penuh, Yesus katakan cedok sedikit dan bawa kepada pemimpin perjamuan itu, pesta itu. Begitu dia mengecap apa yang dibawa oleh pelayan itu, yang diambil dari tempayan yang diisi dengan air biasa, dia kaget. Dia bilang, waduh, ternyata tuan pesta ini ada menyimpan air anggur yang jauh lebih enak dari yang pertama. Air berubah menjadi air anggur. Kapan itu berubah? Lakukan apa yang dia suruh lakukan. Katakan amin. Lakukan. Kepada janda Sarfat, Elia katakan, buatlah terlebih dahulu kepadaku dari segenggam tepung minyak yang sedikit. Buat untuk aku lebih dahulu. Saudara, tidak masuk di akal bukan? Perempuan itu katakan, yang sedikit itu hanya untuk kami masak sebentar, kami makan dan tunggu mati, selesai. Elia bilang apa? Tidak. Karena demikianlah firman Tuhan. Bahwa kalau engkau buat terlebih dahulu bagiku, maka tepung yang sedikit tidak akan pernah habis. Minyak yang sedikit tidak akan pernah berkurang. Janda itu percaya kepada firman Allah. Dia lakukan. Walaupun bertentangan dengan situasi dan kondisi yang ada. Tidak mungkin. Mana mungkin tepung yang segenggam itu tidak akan berkurang setelah dimasak. Tidak mungkin. Tetapi karena dia lakukan firman Tuhan, dia tidak berbantah dengan Elia, dia lakukan. Dia tidak katakan, mana masuk di akal. Memang tidak masuk di akal. Tapi dia lakukan. Dan ketika dia lakukan, bawa kepada Elia, Elia bilang, sekarang masuk, bikin untuk engkau dan anakmu. Begitu dia rogoh itu sarung tepung, ada lagi. 1 hari 3 kali, ada lagi, dan ada lagi. Dari mana? Lakukan firman Allah. Lakukan firman Allah. Orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang melakukan firman Tuhan. Dan orang yang melakukan firman Allah, Yesus katakan, aku dan Bapa akan datang kepadanya dan tinggal di dalam dia. Kalau dia ada di dalam kita, adakah yang mustahil? Adakah suatu kesulitan yang tidak bisa diatasi? Dia akan turut bekerja bersama-sama saudara dan saya. Katakan amin. Haleluya. Saudara, bagi mereka itulah semua yang disediakan oleh Allah. Yang kedua, kepada siapa? Semua yang disediakan Allah. Kembali kepada Wahyu pasal 21. Wahyu pasal 21. Ayat yang ke-7. Wahyu 21 ayat 7, barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Yang kedua, kepada siapa? Mereka yang menang. Ya. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semua yang disediakan Allah. Memperoleh rumah yang kekal, memperoleh kota yang mulia itu. Kepada mereka yang menang. Haleluya. Saudara dan saya tidak ada alasan untuk kalah. Karena Yesus sudah menang untuk saudara dan saya. Haleluya. Lalu kita harus menang atas apa? Ya. Harus menang atas apa? 1 Yohanes pasal 5. 1 Yohanes pasal 5. Ayat 4.
Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapa yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Iman mengalahkan dunia. Lalu apa yang harus dikalahkan dari dunia ini? 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai 17. 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Tadi dalam pasal 5 ayat 4, dengan iman kita mengalahkan dunia. Apa yang harus dikalahkan dari dunia ini? Ini, keinginan daging, keinginan mata, dan kesombongan hidup. Dalam pelajaran Alkitab beberapa waktu lalu, hamba Tuhan itu sudah menyampaikan 3 hal yang harus kita hadapi dalam perjalanan hidup ini. Yang pertama, menghadapi iblis. Tapi saudara tidak usah urus iblis. Jangan sedikit-sedikit iblis. Iblis adalah musuh yang sudah dikalahkan. Dan Yesus yang mengalahkan dia. Katakan amin. Ya. Musuh yang sudah dikalahkan, tidak ada apa-apanya dia. Yang kedua adalah percobaan. Pencobaan. Setiap hari saudara dan saya menghadapi pencobaan, bukan? Tapi ada jaminan dari firman Allah. Dia tidak membiarkan engkau dicobai lebih dari kemampuanmu. Dan dia selalu memberi jalan keluar. Katakan amin. Ya. Menghadapi pencobaan itu, kita harus tetap mengandalkan Tuhan. Yang ketiga, nah ini yang paling berbahaya, keinginan daging. Maunya kita sendiri, iblis yang salah. Ya. Ini keinginan daging dan itu yang harus dikalahkan menurut 1 Yohanes pasal 2. Keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup, kesombongan hidup. Harus dikalahkan. Nah, dikatakan barang siapa menang atas ketiga hal ini, kepadanya akan diberikan semua apa yang Allah sudah sediakan itu. Haleluya. Kalau saudara membaca dalam Wahyu pasal 2 dan pasal 3 tentang 7 jemaat di Asia Kecil yang mendapat surat Kristus melalui Rasul Yohanes, di akhir dari setiap surat itu dikatakan barang siapa menang. Artinya apa? Setiap jemaat menghadapi peperangan rohani yang harus dimenangkan. Yang harus dimenangkan. Haleluya. Sorga, Yerusalem baru adalah bagi mereka yang menang. Katakan amin. Kita harus menang. Jangan cuma menyanyi, ku menang, ku menang. Tapi harus menjadi pengalaman dalam hidup kita. Yang terakhir, yang ketiga, kepada siapa? Apa yang disediakan Allah? Wahyu 21 ayat 27. Wahyu 21 ayat 27. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan
anak domba itu. Katakan amin. Untuk siapa itu yang Allah sediakan? Kota yang mulia itu. Yang akan masuk ke sana, mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba. Siapa mereka yang tertulis dalam kitab itu? Saudara, mereka yang menjadi pelaku firman Allah, yang mengasihi Tuhan. Mereka yang menang atas segala keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Mereka itulah yang namanya ada tertulis di sana. Termasuk nama saudara dan saya. Katakan amin. Jangan ragu-ragu bilang amin. Amin. Saudara bilang amin, tapi dalam hati, ya mudah-mudahan Tuhan. Waduh, cilaka itu. Kita harus punya kepastian. Sebab kenaikan Yesus ke sorga memberi saudara dan saya kepastian tentang tujuan keselamatan kita. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Dengan segenap hatiku, aku mengasihi Engkau Yesus. Dengan segenap jiwaku, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk
menyenangkan hatimu, menyenangkan hatimu, menyenangkan hatimu. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi